lega rasanya. Selesai sholat maghrib, kita bisa berjumpa wajah-wajah ceria, penuh harap masuk surga. Alhamdulillah. Dan sebelumnya bahagia di dunia, jalannya tidak lain dan tidak bukan belajar ilmu orang yang paling bahagia di dunia. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling bahagia di dunia dan paling bahagia di akhirat. Oleh itu kita bersyukur pada Allah, kita merasakan itu semua. Tinggal di pondok ini, menghafal dan mempelajari, beramal dan mendalami ilmu-ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masing-masing kita dapat bagian yang terbesar, yang tak mengurangi bagian yang lain. Sebab ilmu semakin diberi, semakin bertambah. Kalau harta semakin dicari, semakin lari. Oleh itu mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu ini, dan semakin hari kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati billah, para pimpinan, para karyawan, para majelis guru, ustadz yang berbahagia di Pondok Pesantren Tahfiz Madaniyah. Alhamdulillah, kita juga melanjutkan kajian kita bersama Imam Ibnu Jamaah melalui kitabnya Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Masih dalam bab yang kedua tentang adabul alimi fi nafsihi. Adabul alim fi nafsihi, tentang adab yang harus menghiasi pribadi seorang alim, seorang ulama. Yang ke-10 yaitu tawaddudul alimi lil ghuraba wa mura'ati halil fudala, yaitu menampakkan kecintaan kepada orang-orang yang datang dari jauh di majelisnya. Orang yang datang dari jauh itu kan tidak ada keluarganya bersamanya yang menyayangi dan mencintainya, maka dia memerlukan orang-orang yang perhatian kepadanya. Jadi kalau ada guru, di situ ada majelis, kemudian ada orang-orang yang datang dari jauh, maka diperlihatkan kepadanya bahwa dia suka dengan kehadirannya, suka dan senang dengan kehadirannya. Wa mura'atu halil fudala, demikian juga menghormati dan beri perhatian kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dan keutamaan. Kalau hadir di majelis itu orang yang punya kelebihan, maka dia berikan penghormatan, seperti yang akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Jamaah rahmatullahi alaihi. Qala rahimahullah al-ashir, adab yang ke-10. Yang ke-9 kemarin apa? Yang ke-9, tidak malu mengucapkan la adri, karena la adri itu adalah hiasan bagi para ulama dan para penuntut ilmu. Jadi kalau tidak tahu, alhamdulillah bilang nggak tahu. Kalau ada yang marah, kenapa nggak tahu? Ya nggak tahu, ya nggak tahu, selesai. Kalau kamu tahu, tolong beritahu.
Kalau saya tidak tahu. Payah bilang tidak tahu? Tidak payah, cuma ngakuinya yang payah. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Qala rahimahullah al-ashir ayatawaddada li gharibin hadara indahu, yaitu dia memberikan rasa perhatian dan senang serta cinta kepada orang yang gharib, yang hadir di sisinya, orang pendatang yang hadir di majelisnya. Misalnya kalian-kalian ini siapa yang paling jauh di sini? Yang paling jauh? Banyak, paling jauh semuanya. Nah, yang paling jauh ada dari Malaysia, Natuna. Mana yang dari Natuna? Anak Sukardia. Siapa nama ayahnya? Bang Hendri. Anak Bang Hendri, orang Kuansing. Toke ikan. Anda, Masya Allah. Natuna ya. Nanti kita jumpa lepas ini ya. Nah, insya Allah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang asing yang datang, dia berikan atau perlihatkan rasa senang. Karena kalau kita pergi ke tempat jauh, lalu orang yang senang dengan kita, melayani kita, kita merasakan tak asing di tempat itu. Tapi kalau kita tidak ada yang menyapa kita, tidak ada yang perhatikan kita, maka kita akan merasa asing. Kalau merasa asing di suatu tempat, takanang umatawi, iya, takanang nini, takanang datua, menelur bini, takanang bini. Ada mbak bini? Enggak, kalau ada tunjuk tangan. Alhamdulillah, Allah, Masya Allah. Jadi datang ke suatu tempat itu, lalu kita mendapat perhatian dari syekh lagi, dari syekh. Dulu ulama-ulama dulu kaum muslimin dan muslimat, kalau datang para penuntut ilmu dari negeri yang jauh, mereka undang ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, ditanyakan keperluannya, Masya Allah. Atau setidaknya dia akan memberikan perhatian kepadanya. Dan kami masih mendapatkan itu pada guru-guru kami, ya, baik yang di Jakarta, bahkan di Bangkinang sebelumnya, sampai ke Madinah. Walaupun tidak semua, tapi ada. Kadang kita dijemput ke asrama oleh profesor, Masya Allah. Awak mahasiswa baru tapi dijemput oleh profesor doktor. Itu tidak gembira, dibawa ke rumahnya, habis itu dikasih makan, dikasih minum, habis dikasih buku, kasih duit. Senang tak? Makanya Ustaz tahan lama di sana sampai 15 tahun, tidak merasa asing. Jadi ada yang perhatian. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka karena tawaddud ilal gharib. Jelas? Ini kalau kalian nanti jadi guru, nanti buka pondok, buka lembaga pendidikan atau universitas, ada mahasiswa baru ya, atau santri baru dari mana? Dari Muarajalain misalnya, orang kampung. Oh ya, itu orang kampung Ustaz Dasman tuh, kan? Tanya, kenal sama Ustaz Dasman? Oh, kenal. Itu mamak saya. Kasih dia duit. Gitu. Bilang itu mamak saya. Oh, mamak kamu itu guru saya. Kasih dia duit. Ada yang keponakan guru saya di sini. Alhamdulillah. Bebas. Ini ada keponakan guru, anak guru pun ada. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa yanbasit atau yatabassat lahu, dan melapangkan hati untuknya, melapangkan waktu untuknya. Jadi yang basit ma'hu artinya tidak bosan dengannya, dan orang pun tak bosan pula dengan kita. Jelas? Jadi
senang kalau didatangi oleh orang tersebut. Lian syariha sadru, supaya dada anak itu lapang. Orang gharib itu terasa senang dan lapang hatinya, apalagi di awal-awal sampai ke tempat yang baru. Apalagi di awal-awal sampai ke tempat yang baru. Maka barangkali di pondok kita ada masa pengenalan lingkungan sekolah itu ya, MPLS namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Di sini apa namanya? Musyawarah, masa orientasi siswa santri baru. Masya Allah, alhamdulillah, ada abang-abang yang perhatikan, ada guru-guru yang memperhatikan. Walhamdulillah. Fa inna lil qadimi dahsyah, sebab orang yang baru datang itu merasa dahsyah. Dahsyah itu merasa asing gitu. Merasa terkesima dengan keadaan yang ada di sekelilingnya, belum terbiasa. Wala yuksiru iltifat wan nadhara ilaihi, dan sebaliknya jangan selalu ditatap di majelis itu ya, mentang-mentang dia baru ditatap terus kan, apalagi sampai membelalak pula. Kemana ya? Enggak. Jadi dan selalu menoleh kepadanya, yaitu istighraban lahu, karena menganggap dia asing di situ. Enggak. Kalau itu kan ada pandangan akrab, ada pandangan merasa asing. Ini siapa pula ini anak kan itu. Jadi malu itu anak. Malu itu orang yang datang. Nah, fa inna zalika mukhjiluhu, yang itu membuat dia malu. Ya, kalau terlalu diperhatikan, ditengok-tengok terus, membuat kita malu. Wa idza aqbala ba'dul fudala, dan sebaliknya bila datang ba'dul fudala, sebagian orang yang terpandang, orang yang punya kemuliaan dan kelebihan, baik dari sisi ilmu ataupun dari sisi ihsan, kebaikan. Datang seorang alim misalnya, seorang faqih, atau datang seorang yang masya Allah ahli ibadah, atau datang seorang yang masya Allah seorang da'i, atau datang seorang yang masya Allah dengan hartanya memberikan segala yang dibutuhkan dalam pendidikan dan dakwah. Kalau datang dia di majelis, kata beliau, waqad syara'a fi mas'alatin, pada dia sudah mulai membahas suatu masalah, amsaka anha hatta yajlis, dia tahan dulu sampai orang itu duduk. Dia tahan dulu sampai orang itu duduk, karena orang-orang yang martabat itu, orang-orang yang mulia itu memang hak dia untuk dimuliakan. Kita hentikan sejenak sebagai tanda memberi perhatian. Bahkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak jarang kita lihat para ulama kita, para ustadz kita, bila datang atau hadir di majelis tersebut orang yang lebih berilmu darinya, atau lebih senior daripadanya, atau gurunya, maka dia dipersilahkan untuk mengambil alih majelis. Ya, kadang-kadang dijemput oleh yang menjadi majelis dan disuruh gurunya atau seniornya untuk meneruskan pelajaran. Dan itu biasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaa wa huwa yabhathu bi mas'alatin a'adaha lahu aw maqsudaha. Bila dia datang setelah kita memulai atau di pertengahan pembahasan, ada baiknya dia mengulang kembali pembahasan itu supaya didengar oleh orang yang mulia tadi, orang yang datang tadi. Ini maksudnya yang datang mungkin terlambat. Au maqsudaha, atau mengulang ringkasannya, maksud dari pelajaran itu. Wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati biqadri ma yasilul faqihu ila al majlis. Apabila datang seorang faqih, yaitu seorang ulama yang ahli dalam ilmu, wa qad baqiya li faraghihi, padahal dia tinggal sedikit lagi hendak menyelesaikan pelajaran, wa qiyamil jama'ati biqadri ma yasilul faqih ila al majlis, dan selesai majlis dan orang pembubar
di saat sang faqih sampai ke tempat duduknya. Misalnya kita alhamdulillah sampai di sini pelajaran kita, datang Ustadz Ismail di situ, maka kita tahan dulu, jangan diselesaikan sampai Syekh duduk di tempatnya. Jelas? Itu termasuk adab yang dianjurkan. Naam. Biqadri ma yasul faqih ila al-majlis falyuakhir tilkal baqiyah, maka sisa pembicaraannya, pembahasannya dia undur dulu. Wa yashtaghilu anha bi bahthin aw ghairihi ila ijazah al-faqih, dan menyibukkan dirinya dengan membahas atau mencari yang lain. Misalnya dia melihat catatan yang lain sambil menunggu sang faqih duduk di tempat yang dia inginkan. Thumma yu'iduha aw yutammimu tilkal baqiyah, kemudian dia mengulang masalah itu atau menyambung yang masih belum diselesaikan tadi. Kaila yaqjalal muqbilu bi qiyamihim inda julusihi, supaya yang baru datang tidak merasa malu. Orang bubar dia tiba orang bubar dia tiba, supaya kan orang kalau sudah bubar tentu melihat ke belakang semuanya, dia baru masuk dari pintu, bau tiba ya, kan tidak enak rasanya, sah. Jadi oleh sebab itu membiarkan atau menunggu seorang faqih itu sampai selesai, dan supaya tidak terlihat oleh orang keterlambatannya tadi, adalah salah satu akhlak dan adab yang harus dijaga. Termasuk solat tadi kan. Misal termasuklah menunggu seorang alim, seorang faqih, seorang ustaz. Kalau misalnya terlambat, maka ditunggu dulu, jangan langsung ke komen. Alhamdulillah sudah berubah nampaknya, alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, sebenarnya dulu kalau qada nak sabu ya. Tapi potong lu pas munasabah. Iyalah dia. Dia nak terlambat sono tapi pendek bono imam kan, jadi termasuk. Jadi alhamdulillah. Dan memang itu suatu adab yang dituntut. Dulu ketika kami yang jadi panitia, kami juga melakukan hal yang sama. Jadi kami tunggu Syekh datang dulu. Ya, Syekh datang kadang-kadang pergi ke belakang dulu. Habis itu wudhu, setelah selesai beliau wudhu masuk masjid, baru kita qamat. Pernah kami menunggu sholat maghrib hampir masuk isya, 20 menit menjelang isya. Kami tunggu. Karena jemaah ini kan nunggu Syekh. Daripada nanti Syekh sholat sendiri, orang nengok semua ke dia. Sah? Tidak malu kan? Tidak malu. Woi, malu dah. Orang nengok kita semua. Jangan-jangan terganggu pula solat Syekh itu. Nah, jadi kita tunggu. Hampir kan waktu maghrib masih ada. Sah? Apalagi Syekh itu datang dari jauh. Dari Arab Saudi datang. Itu tidak nanti doa setengah jam. Sah? Dia datang dari Arab Saudi, dan keterlambatan itu bukan karena beliau, karena pesawat yang delay. Bukan juga karena mobil kurang kencang, tapi jalan yang sarulah ramai. Ya, jelas. Apa itu waktu itu di Panam, Ustaz, dari Pundri ke Simpang Panam dia habis lebih setengah jam. Saking padatnya. Waktu itu jalan di sini juga kecil, belum ada jalan kebal, jalannya masih kecil. Alhamdulillah. Kita tunggu. Sampai nyolus imam kan. Alhamdulillah. Jadi mungkin sekitar 25 atau 20 menit lah menjelang salat isya. Dan jemaah bisa maklum karena semuanya memang menunggu Syekh. Menunggu Syekh. Barakallahu fikum. Nah, di majlis juga seperti itu. Jadi kalau nak bubar ternyata datang orang yang kita hormati dari sisi apapun, apalagi kalau dari sisi ilmu, maka kita tunggu. Dan adab ini ikhwani billah kadang-kadang juga diperlihatkan oleh guru-guru yang masya Allah dalam adab sangat tinggi. Saya ingat salah seorang guru kami, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah. Pernah dengar namanya? Masa anda pernah dengar namanya? Orang terkenal itu anggota ulama besar Arab Saudi sejak 15 tahun yang lalu. Jadi mungkin termasuk anggota termuda juga beliau barangkali. Nah, Faqihul Madinah.
Dia sholat selesai di kampus hingga di Masjid Qiblatain, sholat di Masjid Qiblatain. Ketika beliau selesai sholat sama imam, di sampingnya ada seorang mahasiswa yang terlambat 1 atau 2 rakaat. Syekh sudah berdiri selesai zikir, nak berdiri nak pergi, terpandang ke anak itu, terpandang ke anak itu. Dalam hati Syekh, ini mahasiswa biasanya kalau ketemu dengan Syekh mesti nak bertanya, sah? Maka Syekh tunggu anak itu selesai sholat dulu, padahal beliau super sibuk, tapi dia tunggu dulu sampai anak itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya dia salami Syekh, ternyata dia tidak ada hajat. Akhirnya Syekh minta izin, saya duluan. Menunggu, ini Syekh menunggu muridnya. Masya, awak menunggu guru tidak bisa kadang masa. Kita menunggu guru kadang ribut-ribut kita. Ini Syekh menunggu murid. Nah, itulah akhlak seorang yang mengamalkan ilmunya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ditunggunya muridnya itu sampai selesai sholat. Jangan-jangan dia nanti ada hajat yang ingin dia tanyakan, atau apa saja, ya apa saja, mungkin saja ingin salaman dengan Syekh, kan? Sahih? Salaman dengan Syekh boleh enggak? Boleh tak? Masa sama kamu aja boleh, masa sama Syekh tak boleh? Nah, karena kalau salaman dengan Syekh mesti kita doa, ya sah? Tidak diminta pun dia pasti doakan kita. Masya Allah, min aina anta, min Muarajalai, aina Muarajalai di Indonesia, Masya Allah, gitu kan? Barakallahu fiik, ya, hafizakallah. Itu tidak doa tuh, doa dari orang-orang yang mudah-mudahan Allah kabulkan. Jelas? Nah, jadi Syekh mengatakan di sini, maka kita tunggu sampai apa tersebut duduk, thumma yu'iduha, kemudian dia ulang pelajaran itu, au yutammim tilkal baqiyah, atau melanjutkan yang masih tersisa tadi. Kaila yakhjalal muqbilu biqiyamihim inda julusihi, supaya yang baru datang itu tidak merasa malu. Orang pergi dia datang, orang pergi dia datang. Nah, itu juga sebenarnya muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yaitu orang-orang yang terlambat masuk kadang-kadang di kelas, ya, kadang-kadang sangat bagus kalau tidak diinterogasi oleh guru di depan kawan-kawan. Sah? Apung terlambatnya, ya kan? Lambat jago nyapung kojong malam. Sah? Mungkin untuk kalau diundur, ya, setelah dia selesai belajar, ketika dipanggil berdua empat mata dengannya, mungkin akan lebih hikmah daripada diinterogasi di depan kawan-kawan. Karena khawatir kita itu bagian dari bully, atau bulinya bagian dari bully, yang kadang-kadang awalnya bersemangat, karena diperbuat seperti itu akhirnya patah semangat. Itu yang dilakukan oleh salah seorang guru kami juga di Madinah, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif. Ini guru susah saya cari tandingannya, walaupun tidak seterkenal ulama-ulama besar, tapi adab dan hadyunya kadang-kadang mengalahkan sebagian orang-orang besar. Pertama, dan ini yang saya belum lulus ini, terus terang saya belum lulus ini, tidak pernah terlambat masuk semenit pun. Ada guru wajib itunya tidak pernah terlambat. 2 tahun beliau ngajar saya, 1 tahun di S2, 1 tahun di S1, semenit pun tak pernah terlambat. Dan alhamdulillah tidak pernah bongi-bongi di kelas no. Nya kami ada je nak baku-baku kena kan. Lambat paham, diulang terus sampai paham, tidak ada sedikit pun berubah air mukanya. Ketika bilang Syekh, ana ma fahimt, khalas, uid, diulang lagi. Tidak ada terlihat marah sedikit pun. Kemudian siapa yang terlambat, dia bilang
perlu minta izin, masuk saja. Tidak perlu minta izin, masuk saja. Sebab dia bilang kalian ini mahasiswa, bukan kanak-kanak lagi. Mahasiswa bukan kanak-kanak lagi. Kalau terlambat pasti ada sebab yang mustahak, sebab yang ini. Sebab kalau udah mahasiswa masih juga kayak kanak-kanak, berarti tidak akan berbini-bini tu nah. Lah baik bini tu. Mahasiswa masih kayak kanak-kanak juga, terlambat juga. Kalian kalau ada cepat bini, jangan terlambat dah. Ya, tertib. Dia bilang, maka beliau tidak pernah nanya ke kami kalau ada yang terlambat. Kenapa terlambat? Lista akhir, tidak ada. Bahkan kalau ada yang masuk assalamualaikum, berdiri di pintu, yallah udkhul, tafadhal, tafadhal. Tidak ada dia melarang masuk. Bahkan dia bilang semenit menjelang saya bubar, selama saya masih di sini, saya hitung hadir katanya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah tidak ada pula kami yang terlambat doang. Sebab apa? Sebab dengan begitu tinggi adabnya, kami pun harus menaikkan adab kami kepadanya. Jelas? Ya, guru aja beradab, tentu kita akan lebih beradab lagi padanya. Nah, ini rahasia ini harus kita tahu, khususnya di kalangan para alim, para pengajar, para pendidik. Karena kadang-kadang yang seperti itu lebih berkesan daripada belalak mata yang hampir keluar itu bola mata. Sahih? Lebih berkesan daripada lecutan rotan atau cemeti. Walhamdulillah. Ma'asyiral ikhwan. Jadi alhamdulillah boleh dikatakan tidak ada kami yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Walaupun boleh masuk terlambat. Kemudian beliau kalau ngajar tak pernah menahan kita. Habis waktu boleh keluar. Sekalipun saya belum selesai menjelaskan pelajaran katanya. Asal waktu habis, hak kalian untuk keluar, tidak perlu permisi. Saya akan lihat nanti kalau udah keluar semua itu apa, saya diri lagi katanya. Tapi alhamdulillah tak pernah pula beliau habis waktu kecuali dah selesai pula menjelaskan pelajaran. Luar biasa sih. Kayaknya beliau sebelum datang tuh belajar dulu, latihan di rumah untuk ngajar dulu. Ya, entah apa yang mau disampaikan. Sepertinya gitu. Habis waktu, habis pelajaran. Padahal di sela-sela itu ada juga beliau bergurau, ada intermezzonya, ada cerita-cerita yang bermanfaat, hikayat-hikayat. Tapi masya Allah berkesan. Semoga Allah merahmati beliau. Kalau pemurah jangan ditanya. Diktat kami dia fotokopikan gratis, tidak dipungut biaya. Kalau dia bimbing kita S2, S2, S3 siap-siap untuk turun, karena dia ikut membahas bersama kita. Jadi semua yang dibimbingnya mesti download, dan yang tidak, karena memang beliau ikut membahas sekali. Dia carikan marajiknya. Kalau tidak ada kitab yang lain tidak diterbitkan, dia kopikan halaman yang dibutuhkan. Tapi kalau dia punya naskah lebih dari satu, dia hadiahkan pada mahasiswanya. Kalau begini manis dah, manis. Masya Allah. Makanya ketika beliau meninggal, banyak para penyair di antara murid-muridnya yang menulis syair, yaitu risa, yang seperti ulama besar meninggal. Banyak risa yang ditulis oleh para murid-muridnya yang pandai bersyair. Karena memang manis. Di kalangan pejabat namanya bagus. Di kalangan rakyat karyawan-karyawan yang orang-orang seperti CS, office boy, dia itu sangat dicintai. Ternyata banyak sedekah-sedekah tak diketahui orang yang dia berikan kepada orang-orang itu. Setiap petugas kebersihan yang berikan sedekah itu, dia janji, kamu jangan kasih tahu orang lain sampai mati. Masya Allah. Ternyata ramai mereka yang dapat bantuan rutin setiap bulan dari beliau, lebih besar dari gaji mereka sendiri. Tapi tak diketahui kecuali setelah beliau mati.
Nah, awak belum sudah aku lah umumkan di radio kan, lah umum televisi, saya akan bersedekah 10.000. Kalau 10.000 rial iyalah, ini 10.000 umumkan pula tuh. Allah musta'an. Dan masih banyak lagi kisah-kisah indah bersama beliau. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang lapang sekali. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Kemudian imam melanjutkan. Masuk waktu. Mak, cepat sekali. Itu tandanya kita sedang bahagia. Orang bahagia merasa waktu berlalu. Semoga selalu seperti itu. Amin. Nah, azan dulu ya. Allah. Allah.
asyhadu an la ilaha kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yanbaghi mura'atu maslahatil jamaah, mesti memperhatikan maslahat bagi jemaah bi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi, dalam hal memajukan jadwal atau melambatkannya. Jadi ketika menentukan jadwal, memajukan atau melambatkannya, idza lam yakun alaihi fihi darurah, selama tidak ada hal yang sifatnya darurat, wala mazidu kalafah, dan tidak terlalu memberatkan atau menambah memberatkan. Wa afta ba'du akabiril ulama, sebagian ulama besar memfatwakan, annal mudarrisa idza dzakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'is syamsi, apabila dia menyebut pelajaran atau menyegerakan pelajaran. Di sini tulisannya zakara, mungkin yang sahih adalah bakkara ya, tapi tertulis di sini adalah zakara, barangkali bakkara perlu dirujuk ke makhtutat. Apabila dia menyegerakan pelajaran di madrasatin, di madrasah, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, artinya setelah subuh kan. Di sekolah bisa belajar sebelum subuh, lain kalau contoh apa tidak bisa ya. Nah, jadi sebelum terbit matahari, au akharahu ila ba'di dhuhri, atau dia undur sampai setelah zuhur, lam yastahiqqa ma'lumat tadris, dia tidak berhak mendapatkan predikat pengetahuan mengajar, artinya tidak dapat pengakuan bahwa dia adalah seorang pengajar profesional. Berarti orang ini masih diragukan kemampuannya. Maklumah at-tadris, ini makna yang umum dipakai kalimat maklumah at-tadris, yang mengetahui cara memahamkan pelajaran atau cara mengatur dan manage sistem pembelajaran, atau bagaimana menggunakan alat-alat untuk pelajaran, disebut dengan maklumah at-tadris. Illa ayaqtadhihu syartul waqif, kecuali ada komitmen daripada syarat pewakaf. Misalnya pewakaf mensyaratkan siapa yang ngajar di sini ngajar dari setelah subuh sampai sekian misalnya, karena dia ingin dapatkan barakah subuh itu. Nah, kalau itu maka dibolehkan li mukhalafatihil urfal mu'tada fi dzalik. Sebab kalau bukan karena syarat pewakaf, hanya kebijakan dia pribadi tanpa sebab atau darurat, ya kadang ada sebab ya. Misalnya yang ada sebab, kalau khususnya di perguruan tinggi, kadang-kadang dosen misalnya ada tugas luar, misalnya penelitian ke daerah lain, maka sebelum berangkat dia ingin menyelesaikan tugas mengajarnya pekan itu. Jelas, dia berangkat misalnya hari Kamis, maka hari Kamis sebenarnya dia ngajar, maka dia majukan hari Rabu. Dia tengok jadwal mahasiswa, Rabu penuh semua, atau lokal nggak ada, nggak penuh, lokal nggak ada, atau tabrakan dengan jadwal kuliah dengan yang lain. Maka diusulkannya bagaimana kalau kita kuliah dari jam 4 subuh misal ini kan. Nah, kalau disetujui oleh mahasiswa, namanya ini dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu.
Kalau saya melakukan itu biasanya ada kompensasinya, bahwa sarapan saya tanggung. Kalau kuliah malam, harusnya kuliah siang melewati waktu jam makan malam, bahkan makan malam saya tanggung. Cuma no PT Ustaz, digaji tidak cukup gaji, tidak apa ya nambah. Jelas supaya jangan bongi-bono je pajir. Iya, sebelum subuh lu jogong kan. Jadi nak jen bongi di bisa sarapan. Uang tong makan be bongi deh lah. Tong makan bongi je lah. Habis itu kalau lu makan anu. Jadi cara-cara apa namanya? Salah satu cara yang sangat-sangat ampuh untuk menyenangkan dan menghilangkan rasa tidak senang adalah diajak makan. Makanya Ustaz Ismail kau payah bongi kayaknya. Nyu sudah ikut tahu ibu makan. Hah? Tapi kalau inyo ketampe dan sudah belum makan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau seandainya merubah-rubah jadwal bukan karena darurat, bukan karena ada tugas tambahan dan sebagainya, maka hal ini tidak dianjurkan karena bisa dianggap sebagai pemaksaan kepada para penuntut ilmu. Tapi kalau ada kondisi tertentu dengan kesepakatan, maka itu dibolehkan, atau syarat dari yang mewakafkan sekolah itu. Syarat yang mewakaf sekolah bahwa di sini mesti belajar dari subuh, misal kan? Tergantung lagi kita yang melaksanakan subuh itu apa pelajaran yang paling pas, kan ya? Maka subuh barangkali pelajaran yang paling pas adalah pelajaran zikir dan doa, sah? Atau murajaah hafalan, halaqatut tahfiz, sahih? Habis itu sarapan pas sekali itu sarapan bersama. Walhamdulillah. Baik, sampai di sini aja dulu ya. Ini yang mau ditanyakan? Tidak usah lah. Nanti panjang jawabannya. Ya cukup. Paham? Mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Jadi kalau kalian nanti sholat di suatu tempat, kalian dah jadi guru, pas nak pergi nampak, oh ini mahasiswa saya, ini murid saya, barangkali dia ada perlu. Tunggu saya 2 menit dia kan? Kan serakaat setengah menit cuma, 4 rakaat 2 menit sah? Selesai kan? Nah, korbankan 2 menit itu. Dan itu bagi murid sangat berkesan. Ya? Nah, atau nanti kalian dah naik mobil, lewat di antara kumpulan mereka sambil berjalan, bukakan kaca itu. Jangan ditutup, sah? Terus assalamualaikum, sah? Senang tak kalau Ustaz salam sama kamu? Senang sekali. Saya dulu juga begitu kok. Kalau ada Buya salam sama saya, Masya Allah. Bercerita dia apa dia gambar. Wih, alhamdulillah tadi salam sama Buya Godang. Sama Buya Godang. Apalagi kalau lebih tiru dah. Tambah godang hati dia. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rahmat dan karunia serta ampunan serta amal yang diterima bagi guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang mereka ajarkan dan kita amalkan, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir kepadanya walaupun mereka sudah tiada. Dan segala kesalahan mereka semoga Allah maafkan, dan semoga kita juga tidak mengulangi apa yang sudah terjadi atau kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dalam ketaatan, semoga Allah kumpulkan kita di surga nanti dalam kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.